Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya yaitu Amilda. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum kedua termodinamika pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang entropi, di mana pada kali ini kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan entropi itu. Nah, sebelumnya di sini kita akan mempelajari tentang teorema Clausius, di mana teorema Clausius sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum kedua termodinamika. Nah, kita ketahui bersama-sama termodinamika itu pada awalnya ilmuwan hanya mempelajari untuk mesin panas, nah dimana mengubah kalor menjadi kerja. Nah, sehingga pada abad 19 para ilmuwan percaya bahwa kalor itu merupakan fluida yang tak bermassa yang dinamakan kalori, sehingga dia mengalir dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Nah, sebagian aliran dapat diubah menjadi kerja yang berguna. Jadi tidak semua kalori itu bisa dirubah menjadi kerja. Walaupun mesin uap atau mesin panas itu seideal apapun, dia tetap tidak bisa berubah sepenuhnya menjadi kerja. Nah, sehingga terdapat besaran efisiensi yang diberikan oleh setiap mesin panas. Nah, hal ini membuat pada ilmuwan pada abad ke-18 sangat tertarik tentang efisiensi mesin. Nah, jadi para ilmuwan pada saat itu sangat tertarik untuk meningkatkan efisiensi setinggi-tingginya. Nah, hal tersebut membuat teknisi muda yang bernama Nicholas Leonard Sadikanot itu untuk mempelajari mengenai efisiensi suatu mesin panas. Nah, berdasarkan teorinya dalam konsep fluidis kalori, dia menemukan bahwa ada suatu batasan tertentu dari efisiensi suatu mesin. Nah, batasan ini tergantung pada dua temperatur, yaitu temperatur rendah dan temperatur tinggi. Nah, kita bisa mengisolasikan atau mengurangi kalori yang terbuang, atau kita mengurangi gesekan pada gerakan mesin. Nah, walaupun satu mesin dibuat pada seideal mungkin, tetap saja ada batasan kerja yang didapat dari kalori yang diberikan dari temperatur tinggi menuju ke temperatur rendah. Nah, sehingga Carnot itu memformulasikan atau belum memformulasikan hukum kedua termodinamika. Namun hukum merupakan cikal bakal dari hukum kedua termodinamika dari efisiensi suatu mesin panas tersebut. Nah, salah satu penemuan penting yang lainnya itu berasal dari William Thomson, yang nantinya yang kita kenal sebagai Lord Kelvin. Penemuan ini berkaitan dengan skala temperatur yang absolut nol, di mana batasan terendah suatu temperatur yaitu disebut dengan nol mutlak atau nol Kelvin, yang dimana tidak ada lagi temperatur yang lebih rendah dari nol mutlak. Nah, pada dasarnya formulasi hukum kedua termodinamika inilah yang diberikan oleh Lord Kelvin, yang mengatakan tidak mungkin lagi bagi kita untuk dapat mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja gitu. Nah, selain dari Kelvin itu ada lagi nih ilmuwan yang terpenting yang memformulasikan hukum kedua termodinamika, yaitu Rudolf Clausius. Dia mengatakan bahwa pada sistem terisolasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari rendah ke temperatur ke tinggi. Nah, sekilas sih itu merupakan hal yang lazim, di mana kita ada maksud di baliknya. Maksudnya
dua pernyataan Kelvin dan Clausius itu tampak sama sekali tidak ada hubungannya, karena kita bisa mengamati bahwa kedua pernyataan tersebut sangat equivalent seperti itu. Nah, jika kalau dapat mengalir dari temperatur yang rendah menuju ke temperatur yang tinggi, hal ini merupakan sangat melanggar pernyataan dari Clausius sendiri dan Kelvin. Mengapa? Karena sebenarnya temperatur itu hanya mengalir pada temperatur suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, sekarang bayangkan ada dua kontainer di mana itu udah. Nah, sedangkan yang gambar A itu menjelaskan T sama dengan 300 K, dan T pada kotak yang kedua itu T sama dengan 100 K. Nah, di sini kita masih ingat ya, jika ia dikenai kerja maka dia hasilnya positif, maka hasilnya T sama dengan 200 K. Namun jika dia mengenai kerja maka hasilnya negatif. Masih ingat ya kerja pada hukum termodinamika sebelumnya. Nah, yang B ini menjelaskan jika kita punya suatu gas ini terus dikasih batasan dan kedua pada ruang vakum. Nah, jika kita amati bersama maka suatu gas ini akan bergerak menuju ke yang vakum. Ini merupakan proses ekspansi gas menempati ruang yang lebih luas. Nah, sedangkan yang C kita punya gas terus pada dikasih pembatas dan terus ada gas yang lain, terus pembatasnya kita lepaskan atau kita hilangkan, maka dia akan bercampur antara kedua gas, proses pencampuran gas. Nah, dia akan bergerak pada kotak selanjutnya gitu. Nah, jadi Clausius itu pernah membalikkan pernyataan tersebut. Bisa nggak ini dari vakum ke gas pertama, dari gas yang lain ke gas yang satu? Nah, itu merupakan pernyataan dari Clausius. Jadi dari konsep ini dapat kita ketahui bahwasanya terbentuklah pernyataan hukum kedua termodinamika yang sering kita baca atau kita dengar yang disebut dengan entropi, di mana entropi itu pada proses spontan dalam sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Mengapa dia tidak pernah berkurang? Karena dia hanya dari misalnya kan dari B tadi kotak gas satu ke ruang vakum, dia hanya bergerak berpindah, tetapi dia tidak berkurang. Dengan demikian berawal dari pengamatan sistem makroskopik terbentuklah suatu hukum baru, hukum selalu bertambahnya entropi atau yang disebut dengan hukum kedua termodinamika. Nah, pada teorema Clausius sudah cukup jelas ya, karena untuk setiap transformasi siklik itu maksudnya posisinya sama seperti mula-mula. Nah, dapat kita tuliskan yaitu integral tertutup dq per dt lebih kecil sama dengan 0, di mana lebih kecil sama dengan 0 itu merupakan dari reversible. Reversible itu posisi akhir dan awalnya itu sama. Nah, kalau definisi dq itu mewakili kenaikan panas yang disuplai ke sistem pada suhu T. Nah, kalau T tadi itu kan absolut, suhu mutlak. Nah, kesetaraan berlaku jika hanya transformasi dibalik. Nah, terus kita baca keterangannya ya. Nah, berikut ini operator diferensial D digunakan untuk menggambarkan hubungan antara koordinat kesetimbangan, yaitu sistem sedang dipertimbangkan tetap dalam kesetimbangan sebelum, setelah, dan selama proses. Dengan demikian, D bertindak sebagai diferensiasi
dalam kesetimbangan. Di sisi lain, diferensial menunjukkan non-equilibrium variasi yang biasanya mendekati keseimbangan. Nah, oke. Lanjutnya yaitu entropi. Nah, entropi pertimbangkan setiap siklus jalur yang dapat dibalik dari kondisi A ke kondisi B dan kemudian kembali ke menyatakan A. Terima kasus menyiratkan. Nah, di sini tadi pada lebih kecil sama dengan 0 itu merupakan reversible, di mana keduanya itu sama kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, jika kita tuliskan, terima kasih itu menyiratkan 0 sama dengan integral tertutup dq per dt sama dengan integral A ke B dq per dt ditambah integral B ke A dq per dt sama dengan integral A ke B dq per dt dikurang. Ini tandanya positif dan tandanya negatif, maka dia dibalik ya. Nah, dikurang integral A ke B dq per dt. Nah, di sini dapat kita gambarkan grafiknya. Jika kita A ke B itu kita melalui suatu proses, maka proses B maka ada satu proses. Di sini nama kita letak atau kita tuliskan sebagai R1 reversibel 1 ke B, terus dari B ke A. Jadi dari B ke A itu melalui suatu proses R2, yaitu reversibel kedua menuju ke A. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, dari A ke B, dari A menuju ke C1 atau proses C1 menuju ke B, dan B ke A, B ke A melalui suatu proses yaitu C2 ke A. Nah, di sini dua integral dievaluasi sepanjang dua jalur yang berbeda. Jika kita menyatakan sebagai C1 dan C2, maka kita memiliki integral C1 dq per dt sama dengan integral C2 dq per dt. Nah, kalau kita tadi pakainya R1 sama R2, sini kita bisa menggantikan R1 sini R2. Nah, sehingga karena itu integral tidak bergantung pada jalur asalkan transformasi dapat dibalik. Oke, nah, jadi dapat kita ketahui dari pernyataan ini, integral C1 dq per dt sama dengan integral C2 dq per dt itu tidak berpengaruh pada lintasan, sehingga dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja. Nah, entropi. Terus kita lanjutkan, yaitu karena integral tidak bergantung pada jalur dan hanya tergantung pada titik akhirnya saja, kita dapat membangun variabel keadaan yang disebut dengan entropi S, sehingga kita menuliskan SB dikurang SA sama dengan integral A ke B dq per dt. Nah, hubungan kalor dengan panas, kita dapat mengetahui hubungan kalor dengan panas. Nah, untuk proses reversibel, kita sekarang dapat menghitung perpindahan panasnya dengan persamaan dqi sama dengan TdS. Nah, dengan TdS itu dimana dq itu kalor yang diserap, sedangkan T itu temperatur yang absolut. Nah, DS itu kenaikan entropi. Nah, persamaan di atas juga bisa digunakan untuk kalor yang dilepas. Untuk suatu zat, dalam hal ini, DS menjadi penurunan entropi. Nah, para ahli teknik ilmuwan menggunakan entropi untuk memberikan jawaban cepat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ekspansi adiabatik. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa entropi itu adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem terhitungnya dibagi suhu mutlak sistem tersebut atau disebut dengan T. Nah, di mana entropi itu berfungsi keadaan. Nilainya pada suatu keadaan setimbang dapat dinyatakan dalam variabel yang menentukan keadaan sistem asas kenaikan. Entropi dapat dinyatakan bahwa tadi pada entropi selalu naik pada tiap proses irreversibel. Karena itu dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem terisolasi sempurna selalu naik tiap proses irreversibel. Nah, untuk
proses reversible kita sekarang dapat dihitung dari perbedaan panas dengan dq sama dengan TdS ya tadi. Nah, perhatikan bahwa entropi selalu didefinisikan sehubungan dengan beberapa referensi keadaan yang ditunjukkan 0. Dalam keadaan ini entropi dari keadaan A lainnya diberikan oleh SA sama dengan SO ditambah integral dq ref ini reversible per TT itu suhu tadi. Selanjutnya yaitu entropi, dimana untuk transformasi berubah-ubah dari keadaan A ke keadaan B itu berubah dari entropi dan diatur. Jadi dapat kita tuliskan SB dikurang SA lebih besar sama dengan integral A ke B dq per dt atau dalam integral. Nah, sini pertama-tama sistem dibawa dari A ke B sepanjang jalan berubah I. Dari A ke B sepanjang jalan itu berubah menjadi I ke B. Lanjutnya kemudian dari B ke A sepanjang jalur reversible dia berubah menjadi R ke A. Nah, demikian dapat kita tuliskan persamaan 0 lebih besar dari integral tertutup dq per dt sama dengan integral A ke B dq per dt ditambah integral B ke A dq rep ini reversible per T sama dengan, karena dia bisa terbalik atau berbalik tadi, maka dapat kita tuliskan menjadi integral A ke B dq per dt ditambah SA dikurang SB. Nah, mempertimbangkan sejumlah angka subsistem adiabatik ini masing-masing awalnya terpisah dalam kesetimbangan. Saat mencapai kondisi keseimbangan bersama, maka kita ketika TdS lebih besar sama dengan dq, maka kita harus memiliki diferensial S lebih besar dari 0. Nah, hal ini dapat kita buktikan apakah ds itu lebih besar sama dengan 0. Mari kita buktikan bersama. Nah, sebuah sistem adiabatik mencapai S maka pada keseimbangan ketika perubahan spontan internal hanya dapat meningkat S. Dengan demikian, arah peningkatan entropi menunjukkan panah waktu dan jalan menuju kesetimbangan. Nah, mari kita bukti bersama-sama bahwa dq dengan ds lebih besar dengan 0. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwasanya kita bisa mengatakan bahwa perubahan atau ds tadi entropi akan selalu tetap atau meningkat dan tidak pernah menurun. Nah, kita buktikan SB dikurang SA sama dengan integral A integral B dq per dt. Nah, 0 lebih besar sama dengan integral tertutup dq per t sama dengan integral A ke B dq per t ditambah, karena berbalik tadi ya, B integral B ke A dq per t, dq nya reversible. Nah, sama dengan integral A ke B dq per t ditambah SA dikurang SB. Nah, integral tertutup dq per t lebih kecil SB dikurang SA, maka kita menuliskan 0 lebih kecil sama dengan ds. Nah, karena dia berbalik tadi, ds menjadi lebih besar dari 0. Keadaan sistem adiabatik akan mencapai Smax entropinya apabila sistem mengalami kesetimbangan. Nah, sistem mengalami kesetimbangan dapat kita tulis yaitu dq sama dengan diferensial S lebih besar dari 0. Nah, ini kan terbukti.
yaitu entropi dan hukum kedua termodinamika, di mana diferensial S lebih besar sama dengan 0, atau entropi pada sistem yang terisolasi tidak pernah menurun. Nah, untuk hukum termodinamika pertama yang kembali ini, untuk setiap transformasi dengan keadaan awal dan akhir akan berada dalam kesetimbangan hukum termodinamika. Pertama dapat ditulis sebagai tadi ya, dE sama dengan dQ plus dW sama dengan TdS plus sigma I JI per dXi, di mana T itu intensif, DS itu ekstensif ya, JI itu intensif, DXi yaitu ekstensif. Nah, perbedaan pada proses reversibel dengan proses irreversibel itu adalah proses irreversibel. Mengapa? Karena dekil tidak sama dengan atau tidak sama dengan TdS. Nah, jadi dW-nya tidak sama dengan sigma I JI DXi. Nah, untuk angka variabel independen dibutuhkan untuk menggambarkan sebuah sistem termodinamika. Jika ada n metode yang dilakukan usaha pada sistem diwakili oleh n pasangan konjugat JI XI selalu n plus 1, koordinat independen diperlukan untuk menggambarkan sistem, atau contohnya diferensial S per diferensial E X sama dengan 1 per T, dan diferensial S XI, nah dan seterusnya. Nah, untuk contoh E XI sebagai koordinat, lalu hukum pertama termodinamika menjadikan prinsip entropi maksimum. Nah, pada prinsip entropi maksimum kita mengetahui bahwa ada sebuah fungsi keadaan parameter ekstensif termodinamika. Pada keadaan apapun sistem termodinamika itu disebut entropi S dan bersifat berikut. Jadi entropi itu memiliki dua sifat. Ketika nilai diasumsikan oleh S max tadi, sistem telah mencapai kesetimbangan, maka entropinya akan tidak terjadi perubahan lagi, dE sama dengan 0. Dan yang kedua, itu entropi yang terdiri dari beberapa sistem akan bersifat menjumlahkan atau karena besaran ekstensi. Kita lanjutkan, yaitu kesetimbangan dan entropi maksimum. Nah, jika kita memandang kasus ketika suatu sistem terdiri dari dua subsistem, persamaan mendasar dari sistem mencirikan hubungan entropi dan koordinat termodinamika lainnya, dan dapat diekspresikan sebagai S, E, X. Di sini asumsikan bahwa energi internal E dan perpindahan X dilestarikan entropi total atau diberikan oleh S, E1, X1, S2, E2, X2. Nah, kita dapat menuliskan menjadi S, E, X sama dengan S1, E1, X1 plus S2, E2, X2. Nah, kita menulis parsial S sama dengan 1 per T1 min 1 per T2 diferensial E1 dikurang J1 per T1 min J2 per T2 diferensial E1. Nah, agar S menjadi maksimum pada titik keseimbangan, kita memperoleh kondisi keseimbangan dengan mensyaratkan diferensial S itu sama dengan 0. Misal diferensial S sama dengan 0, kita dapat menuliskan T1 sama dengan T2 dan atau J1 sama dengan J2. Nah, daripada tabel sebelumnya, kita dapat melihat bahwa X sama dengan P ini kesimpulannya tadi ya, X sama dengan P, atau kita J sama dengan min P, atau dan X sama dengan N, hingga kita menulis J sama dengan mu. Nah, untuk sistem akan disebut sistem sederhana jika keadaan keseimbang sepenuhnya ditandai oleh nilai E, P, N saja suatu hubungan fundamental atau persamaan fundamental. Yang sederhana, sistem cukup diberikan oleh SEPN atau ESPN. Nah, oke, next. Untuk hubungan fundamental,
berdasarkan keadaan makro dari sistem termodinamika tergantung atas N tadi, variabel luas xi, i sama dengan 1 dan seterusnya hingga ke N. Kemudian ada N plus 1 variabel ekstensif, terdiri dari kumpulan X1 yang ditambahkan oleh S atau E. Nah, seperti itu hubungan fundamental. Nah, yang menggambarkan semua kemungkinan itu keadaan keseimbangan yang dapat diekspresikan dalam E itu E sama dengan ESXi atau SSXi. Nah, perubahan fungsi keadaan ini dapat dinyatakan sebagai DE sama dengan TdS plus sigma I JI DXi N ds 1 per T DE min sigma I JI per T DXi. Nah, sehingga kita dapat mengidentifikasi koefisien sebagai T sama dengan diferensial E diferensial S XI. Terus sama dengan diferensial S sama per diferensial E min 1 XI. Nah, min JI sama dengan diferensial E diferensial XI. SX tidak sama dengan I sama dengan T diferensial S diferensial XI. Nah, EX tidak sama dengan adalah parameter intensif yang memenuhi persamaan keadaan. Jadi pada persamaan ini memenuhi persamaan keadaan hubungan fundamental T, TSXi dan JI JESXi. Nah, untuk sehingga tekanan dan potensial kimia itu seperti tadi yang kita lanjutkan ya, seperti pada kita dapat menuliskan persamaan dari S sama dengan SEPN menjadi TdS sama dengan DE plus PdP min mu dN. Nah, persamaan ini kita dapat menuliskan menjadi tekanan berdasarkan menjadi 1 per T sama dengan parsial S per parsial E PN P per T sama dengan parsial S per parsial P EN mu per T sama dengan min parsial S per parsial N EP. Nah, seperti pada keterangan, kita perlu mengetahui atau mengingat menggunakan aturan lantai dan seklik untuk turunan parsial. Kita dapat menunjukkan kedua representasi setara gitu. Oke. Terus selanjutnya yaitu tekanan dan potensial kimia. Nah, untuk pada tekanan potensial kimia, kita dapat melihat dari persamaan yang tadi. Persamaan yang ini ya, S sama dengan SEPN menjadi TdS sama dengan DE plus PdP min mu dN. Nah, jadi kita melihat aturan rantainya itu untuk diferensial parsial. Jika F sama dengan Fxy, maka kita menuliskan dalam bentuk diferensial rantai ya, aturan rantai menjadi diferensial F per diferensial X Y X per diferensial Y per F per diferensial Y F dan diferensial Y per diferensial F X sama dengan min 1 dan atau kita menuliskan diferensial F per diferensial X Y sama dengan diferensial X per diferensial F Y min 1. Nah, untuk SEP untuk memperbaiki nilai N, kita temukan persamaan ini. Min 1 sama dengan parsial S per parsial F EN parsial F parsial E SN parsial E parsial S FN. Nah, sama dengan P per T. Nah, parsial E dvSN min 1 T sama seperti ini. Nah, sel E dan P maka kita dapatkan menjadi sama dengan min P. Nah, demikian pula kamu dapat menemukan definisi potensial kimia atau mu. Potensial kimia di mana kita menuliskan berdasarkan sistem termodinamika sederhana hubungan berdasarkan dalam representasi energi mengambil bentuk E sama dengan ESPN hingga menjadi DE sama dengan TdS min PdP atau mu dN. Nah, di sini kita mengetahui bahwa konjugat parameter SPN, maka parameter konjugat ke SPN adalah T
diferensial E, diferensial S, Pn, P sama dengan min diferensial E per diferensial P, Sn, mu sama dengan diferensial E per diferensial N, Sp. Nah, di sini menunjukkan tanda minus. Mengapa? Karena pada min PdP itu dikarenakan hukum pertama termodinamika, yaitu dE sama dengan dQ plus dW atau dE sama dengan dQ min dW. Masih ingatkah tentang kerja dilakukan pada sistem atau sistem melakukan kerja ke lingkungan? Nah, sehingga dimana kamu dapat menganggap tekanan P sebagai minus biaya energi per satuan volume pada entropi konstan, dan potensial kimia mu sebagai biaya energi untuk menambahkan partikel pada entropi konstan, atau pada representasi entropi yang kita miliki. SEPU S sama dengan SEPN sehingga menjadi TDS sama dengan DE plus PdP min mu DN tadi ya. Nah, jadi kita dapat sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya pada sistem kerja yang dilakukan pada sistem atau sistem melakukan kerja ke lingkungan gitu. Nah, untuk ekstensif PS intensif, nah jika f x1 dan seterusnya xr mematuhi aturan itu, untuk lambdanya berubah-ubah, itu f sama dengan f lambda x1 dan seterusnya lambda xr sama dengan lambda k f x1 dan seterusnya lambda r. Nah, maka kita disebut fungsi hormon derajat k. Nah, untuk parameter ekstensif k sama dengan 1, maka EX atau X sampel contoh S lambda E, lambda P, lambda N sama dengan lambda S, E, Pn. Untuk parameter ekstensif k sama dengan 0, contohnya T, lambda S, lambda F, lambda V, lambda N sama dengan T, S, Pn. Nah, bagaimana kalau apabila lambdanya 2 untuk besaran ekstensif? Maka kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jika lambdanya 2, kita dapat menuliskan besaran ekstensifnya menjadi S, 2E, 2P, 2N sama dengan 2S, E, P, N. Maka 2 kali ukurannya. Ini ekstensif. Nah, kalau intensif bagaimana? Nah, kalau intensif kita dapat menuliskan jika lambdanya 2 itu gini. T, 2E, 2P, 2P, 2N sama dengan T, E, P, N. Nah, dia independen terhadap ukuran. Seperti ini ya. Entropi monomatik gas berdasarkan sistem sederhana gas tidak monomatik, ketika energi internal dapat ditulis sebagai ESPN, NESP, hukum pertama termodinamika menjadi ini. Kita mempunyai persamaan ini. Nih, hasilnya min P. Nah, ya dapat ulang sebagai ini ya. Tadi kita udah membahasnya yang persamaan ini. Oke. Nah, oke. Kita akan membahas tentang entropi monomatik gas atau entropi gas di dalam monoatomik. Itu dapat dicari dengan sistem sederhana U gas ideal buat atomik. Nah, kita akan menuliskan seperti ini. E, S, P, N sama dengan N, E, SP. Sebelumnya kita sudah mempelajari ini ya. Nah, pada hukum termodinamika pertama, hukum 1 termodinamika, kita sudah mengetahui persamaan ini.
DE sama dengan DQ plus DW. Ini persamaan 1. Nah, terus persamaan 2-nya gini. DE sama dengan TDS plus sigma I. Ingat ya, JI DXI. Nah, ini persamaan 2. Terus DE sama dengan TDS min PDP plus mu DN. Ini persamaan 3. Oke, dari hukum termodinamika pertama ini kita akan mengetahui DE sama dengan DQ plus DW. Ini persamaan 1. DE sama dengan TDS plus EJI DXI sama dengan itu persamaan 2. Nah, DI sama dengan TDS min PDP plus mu DN persamaan 3. Nah, kita dapat menuliskan DE sama dengan parsial E per parsial S Pi DS plus DE plus DP S DP sama dengan TDS min PDP persamaan 4. Nah, kita punya persamaan ini nih, yaitu parsial E per DS PN sama dengan parsial E per DS Pi sama dengan T. Nah, dan parsial E per parsial Pi SN sama dengan parsial E parsial Pi sama dengan min P. Nah, kita dapat menuliskan lagi nih, DE sama dengan TDS min PDP. Nah, DE plus PDP plus sama dengan TDS. Nah, kita pindah luaskan saja DE per DT plus P per T DP sama dengan DS. Nah, 1 per T DE plus P per T DP sama dengan DS. Nah, kita ketemu persamaan 5-nya. Nah, dapat kita ketahui bahwa E sama dengan 3 per 2 NKT menjadi 1 per T sama dengan 3K per 2T. Itu persamaannya. Nah, sehingga kita dapat menemukan parsial S, parsial E, Pi sama dengan 3KA sama dengan 3KA per 2E. Itu persamaan 7. Oke, kita lanjut dari persamaan 7 tadi, yaitu Pi sama dengan NKT menjadi P per T sama dengan K per P. Ini persamaan 8-nya. Nah, sehingga P per T itu sama dengan NKB per Pi menjadi parsial S per parsial Pi E sama dengan KB per Pi. Ini persamaan 9-nya. Nah, jadi kita ketahui lagi, tuliskan DE sama dengan parsial E per parsial S Pi DS plus S parsial E per parsial Pi S DP. Nah, DS nya kita dapat menuliskan 1 per T DE plus P per T DP. Nah, DS nya lagi kita turunkan lagi menjadi 3KB 2E DE plus KB per P DP. Persamaan 10-nya. Next, lanjut untuk S nya integral 3KB per 2E DE plus KB per P DP. Nah, masih ingat kan S nya itu? Kita lihat ya, S sama dengan 3 per 2 KB integral 1 per E DE plus KB integral 1 per P DP. Oke.
Jika S-nya tadi itu dapat kita tulis S E P sama dengan KB, dan B tambah F E, dan S E, P sama dengan 3/2 KB dan E plus GP, ini persamaan 11-nya. Oke, terus kita dapat menuliskan lagi menjadi baik teman-teman, demikian kita yang telah membahas entropi tadi. Mungkin demikian closing dari saya, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan itu saja, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.